Pegawai Bank BTPN Kedungdoro Surabaya, yakni Winarti ditetapkan sebagai terdakwa dan terpaksa jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan Fandi selaku Area Operasional Manajer. Dalam keterangannya, disampaikan melalui laporan Nesya yang menggantikan posisi terdakwa bahwa Nesya menerima laporan kas ada selisih di kantor cabang Bank BTPN Kedungdoro Surabaya. Atas laporan Nesya, saksi melakukan pemeriksaan secara fisik atau surprise opname. Dari pemeriksaan tersebut, diketemukan kondisi uang dalam brankas tidak ada sebesar 1,7 miliar maka saksi melaporkan Winarti hingga ke ranah meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, Winarti terancam pidana dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, atau terancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saudara Bani sudah tadi kenal dengan terdakwa ya? Kenal. Ada hubungan kerja? Ada. Ya. Saudara ini bekerja di mana terdakwa? Di BTPN. Selaku apa? Brand Service Manager. Tahun berapa sampai berapa? Untuk Brand Service Manager Kedungdoro sejak Juli 2020. Nah, saudara selaku apa di BTPN? Saya selaku Area Operation Manager. Area Operation Manager di Kedungdoro juga? Saya di cabang Surabaya. Cabang Surabaya, di atasnya di kantor cabang bawahnya Kedungdoro KCP ini ya. Saudara selaku Area Operation Manager. Baik. Terkait dengan perkara ini, saudara pernah bekerja di kepolisian? Pernah. Benar semua keterangannya? Benar. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Ya, penggelapan dalam jabatan yang saudara laporkan siapa dalam hal ini? Saudara Winarti. Baik. Bagaimana cerita kronologisnya sehingga saudara bisa melakukan terdakwa ini? Oke. Baik. Ceritanya adalah pertama pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Ya. Saudari Nesya mengupdate kepada saya melalui WhatsApp. Akhirnya kemudian saya telepon menginformasikan mengenai kondisi kas dalam brankas terjadi selisih. Di mana itu? Di KCP Kedungdoro. Di KCP Kedungdoro, Nesya yang memberitahu awalnya. Terus? Dari situ saya melaporkan kepada atasan saya untuk melakukan pemeriksaan secara fisik langsung ke cabang. Ya. Dan kebetulan saya bisa melakukan pemeriksaan tanggal 22. Karena tanggal 15 saya dalam kondisi ya, terus di luar. setelah saudara melakukan pemeriksaan, apa istilahnya kalau di BTPN apa istilahnya? Pemeriksaan opnam. Surprise opnam. Baik, setelah saudara melakukan surprise di tanggal 22 Mei ya? 22 Mei ya. 2023. Masih ingat jam berapa? Kurang lebih antara jam 9. Ya, saudara dengan bersama tim atau sendiri? Saya berdua ya. Dengan rekan kerja Dimas Willy ya. Dari Regional Operation Support. Ya, bersama itu ya. Bersama. Terus dari surprise opnam tadi, apa yang saudara temukan saat itu? Pada saat melakukan surprise fisik, kondisi uang di brankas tidak ada sebesar 1,780 miliar. Kondisi fisik ya, fisik ini fisik uang. Fisik di uang. brankas? Di brankas tidak ada. Tidak ada. Sejumlah 1,780. Tidak ada 1,7 miliar sekian. Ya. Terus apa yang saudara lakukan saat itu? Yang saya lakukan pada hari itu sesuai dengan ketentuan kami karena anti fraud kita laporkan ke unit anti fraud management pada hari itu. Pada hari itu juga. Baik. Sebelumnya tadi kan ada selisih atau tidak ada uang fisik sebesar 1,7 sekian miliar. Ya. Ada nggak semacam laporan pada saat hari itu berapa posisi kasnya di BTPN Kedungdoro? Sesuai dengan sistem ya. Laporan kas besar bank itu ada sekitar 1,999 something. Dari laporan itu tiap hari update? Tiap hari tidak update. Tidak update, tapi
posisi terakhir sesuai aplikasi di BTPN ya, sistemnya BTPN. Posisi terakhir sesuai dengan sistem BTPN 1,99. 1,99 sekian ya, sesuai di BAP ini ya. Ya, baik. Terus setelah ada saudara menemukan adanya selisih tadi, pernah cross check ke entah terdakwa atau ke bagian pegawai bank lain di situ? Pasca kejadian. Iya. Kalau Saat kejadian di tanggal 22. Saat kejadian kan saya melakukan opnam survei-nya berbarengan. Saya Regional Operation Support Manager bersama Taylor dan BSM selaku penanggung jawab prasarana maupun kunci-kunci kombinasi. Terus? Pada saat itu memang hanya menanyakan secara lisan kenapa uang tidak saksi, dan memang pada saat itu tidak ada jawaban terkait. Tidak ada jawaban dari siapa? Dari penanggung jawab kas besar itu, guys. Siapa? Terdakwa dalam hal ini? Ya. Saudara tadi menerangkan 1,780 ya? Iya. 1,780. Pada saat itu berapa sih fisik aslinya yang ada di situ sebenarnya uangnya? Sebelum saya melakukan pemeriksaan di Brankas, saya melakukan pemeriksaan di Thailand terlebih dahulu. Iya. Jadi ada saldo Brankas, ada saldo Thailand. Di Thailand itu ada sekitar 160 jutaan. Ya. Dan di Brankas kurang lebih ada sekitar 58 juta sekian. Ya. Sehingga totalnya kurang lebih 219 juta. Dari total keseluruhan catatan sistem bank saat itu 1,99. Jadi di sistem 1,99 yang ada hanya 200 sekian. Ya, gabungan Saudara menerangkan ya? dan Thailand. Menerangkan ada selisih itu ya. Baik. Setelah itu ada nggak tindak lanjut dari laporan saudara tadi? Ada temuan dari? Tindak lanjut dari saya pada saat hari yang sama melaporkan ke unit aktifan manajemen di kantor pusat, karena memang keseluruhan di sana pelaporan 1 kali konfirmasi. Sudah dilaporkan ke pusat? Ya. Ya. Sekarang terkait dengan SOP yang ada di BTPN terkait dengan baik penerimaan uang, pengeluaran maupun penyimpanan, seperti apa yang saudara ketahui? Baik. Untuk penyimpanan dan pengeluaran uang itu ada di dalam kasaran, di mana kasaran itu sebagai penanggung jawab kas besar adalah BSM, tetapi yang bisa melakukan akses ke ruangan itu 2 orang, BSM dan Taylor, di mana BSM selaku pemegang kunci pintu kasaran dan kunci lemari besi, sedangkan Taylor adalah kunci tralis dan kunci kombinasi. Untuk permintaan pagi hari maupun sore hari maupun setiap proses permintaan uang dari Taylor ke penanggung jawab kas besar itu medianya SPP. SPP itu slip penerimaan dan penyerahan uang kalau tidak salah. Jadi medianya itu setelah Taylor melakukan permintaan, biasanya dia menyerahkan uangnya dan harus dihitung secara detail. Harus dihitung secara detail. Untuk penyerahan Pecahannya juga. Ya. Pecahan 100 berapa, 50 berapa seperti itu ya? Ya, permintaan uang harus dihitung secara detail. Ya. Dalam setiap harinya, apakah SPPU tadi dibuat oleh baik Taylor maupun BSM maupun pejabat terkait yang ada di Gedung Doro? Ya. Iya. Jadi berapa yang diserahkan ke saldo, misalnya untuk pagi hari diserahkan ke Taylor sekian, yang ada di Brankas atau kasaran itu sekian, seperti itu. Tercatat itu ya. Tercatat. Baik. Yang saya tanyakan tadi terkait dengan sewajarnya. Biasanya apakah jumlah yang ada di sistem dengan yang ada di Brankas itu sama dalam setiap harinya? Harusnya sama. Harusnya sama. Harusnya sama. Jadi misalnya saudara tadi menerangkan satu dalam hari tanggal 22 Mei ada saldo dalam sistem itu 19. Seharusnya dalam kas ataupun Brankas, kasanah tadi yang saudara sebutkan itu sama. Harusnya di dalam kasaran dan saldo Taylor ada sama. Sama ya. Ya. Pada saat saudara temukan tidak sama. Tidak sama. Ada selisih tadi ya. Ya. Menurut tadi saudara menerangkan ada saksi Indonesia yang menjelaskan pemberitahuan pada saudara. Itu terjadi mulai kapan adanya selisih itu? Pada saat yang bersangkutan menggantikan saudari Nanti Tanggal bulan bulan April. Bulan April. Tanggal 13 dan 14. Pada saat yang bersangkutan menjalani training online. terdakwa ini menjalani training digantikanlah oleh Asia. Indonesia.
Indonesia saat itu sudah menemukan adanya perbedaan selisih tadi. Menurut informasi lisan yang disampaikan di tanggal 15 Mei. Ya, terus selain informasi itu ada nggak informasi dari saksi Indonesia terkait ada laporan yang dibuat atau surat-surat yang dibuat oleh terdakwa ini? Indonesia menjelaskan pada saat itu hanya terjadi selisih. Selisih? Ya. Ada terjadi gangguan saat itu? Tidak ada laporan. Di tanggal 15 April ya? 13, 14. 13, 14, 15 April itu Tidak ada informasi laporan apapun tentang terkait misalnya ada gangguan dalam sistem, tidak ada. laporan. Nah, terkait dengan sistem tadi adanya gangguan, itu prosedurnya seperti apa? Kalau ada gangguan, masing-masing user itu sebenarnya bisa melaporkan secara langsung ke IT karena kita ada portal khusus di web Ya, yang kita input insiden apa yang terjadi. ya terus Nantinya informasi itu akan tersampaikan ke unit IT kantor pusat. Nantinya yang akan melakukan penanganan ataupun pemberian informasi dari IT. terkait dengan laporan tadi, jadi setiap user ini semua pegawai yang ada di situ bisa melaporkan, bisa melaporkan. Ya, terkait penggunaannya, apakah bisa satu laporan pengaduan tadi digunakan lagi untuk laporan-laporan kerusakan berikutnya, gangguan berikutnya? Kalau pertanyaan itu saya kurang mengerti. Nggak ngerti, Mas? Iya, karena memang kalau terkait dengan menggunakan dan lain-lain, saya tidak tahu. Baik. Mungkin yang mudah menunjukkan barang bukti sekalian. Ya. Silakan maju transaksi. Saudara terdakwa sekarang maju ke depan dulu. Surat-surat yang ditunjukkan itu kenapa? Terdakwa ya, sebagai di SM. Biasanya terdakwa ya. Biasanya yang 2 Februari saudara tahu sini Pak? Tapi ini informasi yang saudara tahu? Kalau tiket ini saya nggak tahu. Isinya apa yang sudah kita lihat? Berapa kapasitas saat itu di Indonesia? 9. Ya, laporan itu memang Ini pagi sebelum saudara melakukan audit tadi, namanya surprise visit ya, ada 199. Nah, setelah dilakukan surprise visit, saudara menemukan adanya selisih ya. Ini benar tanda tangan saudara? Ya, ini dimasukkan saudara ya. Setelah dilakukan cek visit ternyata jumlahnya selisih 1.780.000 yang ada dalam berkas maupun kita 219 ini. Itu 199 tadi. Ini Mas, ya, siapa yang tahu? ini dari Ini sudah tahu terkait tindak lanjut dari laporan saudara. Ini hasilnya ya. Saudara Sandi.
sedikit yang terkait dengan over limit yang sudah terangkan tadi. Ada nggak semacam limit atau batasan di KCP ya, Gedung Doro dalam setiap brankas ya, di brankas pengambilan saldo ya, berapa? Untuk limit namanya cash Ya, 750 juta. 750 juta. Jadi apa yang harus dilakukan oleh KCP tadi terkait apabila adanya over limit? Kan tadi sudah menerangkan ada saldo 1,9. Ada over limit berapa itu kan? 2 kali lipat, 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat kan dia. Pernah nggak dibikin laporan dari KCP ke cabang? Kalau laporan itu kan untuk over limit semua tanda tangannya adalah di BSN dan PLN. Ya. Di cabang itu saja. Di cabang itu saja. Mereka punya nggak kewajiban untuk menyetorkan ini uang sisa? Secara logika proses harusnya dilakukan. Ada SOP-nya? Jika memang tidak ada kebutuhan. Nah, berarti maksudnya seperti apa? Misalkan over limit 1,5 misalkan. Ya. Ya kalau memang tidak ada kebutuhan untuk transaksi besok yang membutuhkan mungkin penarikan dari nasabah dan lain-lain, itu bisa dilakukan revisi. Langsung distorkan ke Cash management. ke cash management. Betul. Nah, terkait itu ada nggak harus dibuatkan laporan, semacam laporan bahwa oh ini saldo hari ini di Gedung Doro misalnya sudah over limit lebih dari 750 juta. Ya. Itu Ada. ada kewajiban. Ada. Selama ini dibuat nggak oleh Gedung Doro? Kalau dibuat karena prosedurnya hanya sampai level BSM, jadi ada di dokumen di internalnya. Di internalnya KCP. KCP. Itu yang Baik, yang mudah, terima kasih. Nah, tadi menurut saudara saksi mengetahui berdasarkan data Nesya di tanggal 15 Mei. Nah, sedangkan tadi saksi menyampaikan tanggal 12 sampai 14 April itu Nesya menggantikan terdakwa. Nah, di sana Nesya menemukan ada selisih. Tahu nggak selisihnya berapa? Pada saat itu memang tidak ada laporan ke saya di tanggal 12 April masih baru. Nah, menurut saudara saksi, ketika dengan rentang waktu dari tanggal 14 April baru diberitahu ke saudara saksi satu pimpinan itu 15 Mei, hampir 1 bulan. Menurut saudara saksi itu pantas atau tidak? Dengan kalau bicara ada selisih uang yang disampaikan tadi. Seharusnya semua kejadian apapun terkait itu harus dilaporkan di Harus dilaporkan. Berarti Nesya tidak melaporkan ya? Tidak Lalu melaporkan tanggal 15 Mei. Nah, setelah tanggal 15 Mei, saudara saksi dengan adanya selisih uang, kenapa baru tanggal 22 Mei itu baru melakukan supervisi? Ya. Dan ada selisih waktu lagi loh, dengan waktu. Saya menerima laporan memang 15 Mei 2023 dan kondisi saya sedang cuti blokir. Cuti blokir di luar kota. Jadi memang belum waktunya saya kembali ke kantor. Dan saya memang baru pertama kali masuk di tanggal 27 pasca. Oke. Saudara saksi masih ada pimpinan di atasnya? Iya, ada. Siapa namanya? Pak Herawan. Waktu itu Herawan. Ya. Nah, saudara saksi menyampaikan ke saudara Herawan itu di tanggal berapa? Langsung di tanggal 15. Tanggal 15. Baik. Tidak ada instruksi khusus untuk mengaudit selisih itu dari pimpinan saudara? Tidak. Tidak ada. Saya menyampaikan nanti hari pertama saya kembali saya akan. Ada aneh. Oke, karena aneh kan? Ada pimpinan berarti saudara bangkit saksi pimpinannya di atas Gunarti berarti ya. Nah, sedangkan ada jeda waktu yang begitu lama, kenapa tidak ada instruksi khusus? Kalau memang itu benar ada selisih uang, kan gitu. SOP-nya boleh nggak ditunda lama sebulan 2 bulan baru lakukan audit? Kalau misalnya menemukan kejanggalan atau isu-isu itu, boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dengan jangka waktu yang begitu lama, begitu ada saudara menemukan ada selisih, ya ada selisih nih, begitu lama kalau saudara lakukan audit, apakah diperbolehkan atau tidak? Yang saya terima adalah gugatan. Tanggal 15 Mei informasi adalah gugatan. Benar. Saudara saksi dapat berani. Saya ini sama nih. Saya kehilangan api saya nih. Iya. Masa saya nunggu 1 tahun atau 2 bulan baru saya melaporkan ke polisi? Ya, Benar nggak? Kalau kita merasa kehilangan apinya, langsung kita lakukan audit. Meskipun saudara sudah menyampaikan ke pimpinannya saudara, nggak ada instruksi khusus dan siapa yang diwakilkan gitu untuk memeriksa audit supervisi gitu nggak ada. Tidak ada tadi ya. Berarti dibiarkan aja sampai sebulan lebih. Bukan dibiarkan. Makanya
Pertanyaannya, boleh kok tidak? Kalau misalnya saya ini sebagai pimpinan ini mendapatkan nih, ada laporan dari bawahan, ada selisih uang nih. Nah, boleh atau tidak kita biarkan sebulan, 2 bulan baru dilakukan audit? Intinya bukan audit. Jadi informasi itu dari informasi analisa dan memang berbeda integriti dan saya tidak lanjut langsung pada saat dan pertama kali. Ya, kan 15 Mei kan? Kalau yang dilakukan harus analisa adalah kejadian yang benar-benar memang sudah terjadi selisih. Nah, Sudah pasti selisih, kita harus lawan. nah, saudara kan pada saat memeriksa tanggal 22 Mei itu kan ada selisih nih, ya kan? Ya, tapi kan menurut keterangan Indonesia dan sampai-sampai tadi tanggal 12 April 2023 sampai 14 April setelah kejadian ini, Indonesia menemukan selisih ini. Katanya menyampaikan ke KPN, ke saudara saksi, bagaimana? Boleh nggak secara SOP? Itu aja prinsipnya. Boleh kok tidak dibiarkan begitu lama? Mungkin untuk penjelasan kenapa Nesya melaporkan ke saya tanggal 15 Mei, ya nanti mungkin akan dijawab. Ya, makanya, tapi tidak boleh ya. Secara SOP boleh nggak? Kalau secara insiden dan lain-lain yang memang itu terbukti terjadi itu harus dilakukan dari yang sama. Iya, makanya saya bilang tadi. Kan ini Nesya ini kan menyampaikan bahwa kan ada selisih nih, ya kan? Nah, dia baru menyampaikan tanggal 15 Mei. Kan aneh nih. Dari tanggal 14 April yang dia bilang dia menemukan ya, dia menyampaikan dia menemukan ada selisih, tapi tidak disampaikan bahwa tanggal 15 Mei. Ketika 15 Mei itu pun baru disupervisi tanggal 22 Mei, kan itu loh. Jangka waktu yang begitu lama itu nggak masuk angin kan? Boleh nggak? Nggak boleh berarti kan? Itu tadi Pak. Ya, tidak boleh ya intinya. Berarti saudara juga tidak tahu ya di tanggal 12 sampai tanggal 14 April itu ada sisi uang berapa tidak tahu ya? Sekarang nih saudara masih bekerja di BTN di cabang Dan sekarang di Semarang, di Semarang, di Kota Semarang. di Kota Semarang. Kenapa saudara pindah ke Kota Semarang? Ya karena saya mendapatkan SK mutasi dari SK mutasi ya. Saudara pernah menonaktifkan atau memecat ososi kayak driver, OB, security yang tidak ada hubungannya. tidak ada Ya, karena ada hubungannya muda. Kenapa saksi yang sudah diperiksa di sini ini dipecat semua? Kaitannya apa? Kaitannya nih, karena apa? Karena menurut beberapa keterangan saksi itu semua keterangan yang kita sampaikan di penyidikan itu adalah unsur paksaan. Itu akan kami berikan juga. Baik, makanya nanti akan menanyakan yang muda. Apakah benar? Ya kan? Tapi Anda sampaikan jawab poin-poinnya ya. Baik. Benar, saudara saksi menonaktifkan para security, driver dan lain-lain. menonaktifkan Ya. mengembalikan ke vendor lebih tepat, bukan karena kita bekerja sama dengan pihak lain. Ya, saat saudara saksi menandatangani berita acara sumpah dan berita pendidikan itu di hari yang sama atau setelahnya? Kan ada berita acara sumpah ini yang saudara memberikan BAP ini. Nah, saudara menandatangani itu keterangan BAP itu termasuk berita acara sumpahnya di hari yang sama atau 1 minggu atau 2 minggu Langsung di kepolisian. langsung ya? Ya. Pasti. Ya. Saudara saksi juga tidak menginginkan uang transport kepada saksi-saksi driver OB untuk menandatangani surat berita acara sumpah. Saya tidak ada. Tidak ada ya? 300 ribu itu tidak ada ya? Kayak nanti kami kontrol yang mulia. Sementara saya tutup dari teman-teman. Izin melanjutkan. Pasti yang mengulangi Ya. dari tanya-tanya jangan mengulangi. Saudara saksi, yang saya mau tanyakan terkait dengan ekspor atau limit itu, kita dari dalam itu ada mau menyerahkan ke mau disebutkan ke berangkat, itu kan ada limit. Apakah uang itu tetap disimpan di berangkat itu apa disimpan di luar? Ini saya kurang jelas pertanyaannya. Misalkan nih dari dalam Ya. mau menyerahkan, mau menaruh uang ke dalam berangkat, itu kan ada apa istilahnya limit. Misalkan limitnya 700. Ini uang yang limit mau disetorkan ini tetap masuk ke berangkat apa di luar?
Setiap sore hari semua uang pasti kembali ke bank. masuk ke berangkas. Nah, kemudian terkait dengan uang yang berangkas, ini misalkan GSM atau misalkan dari Thailand mau mengambil uang itu tanpa sepengetahuan salah satu, ini bisa nggak? Tidak. Nggak bisa ya. Berdua ya. Masuk secara fisik berdua, secara sistem pun tidak. Modelnya sama. Kok? Baik. Baik, untuk keterangan saksi nanti silakan dalam pembelaannya. Saya harap cukup. Cukup ya. Silakan. Jadi ya, untuk keterangan saksi sampai dengan pembelaan. Terima kasih. Silakan. Saksi berikutnya. Ahli. Siapa?